Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak luar biasa, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ustaz selalu berdoa ya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat, dan tentunya masih semangat belajar di masa pandemi ini. Meskipun belajar kita masih secara online ya. Anak-anak yang dirahmati Allah, kali ini kita masih belajar bersama, belajar matematika dengan Satsum di kelas 5. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang pecahan ya, operasi hitung pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar memahami tentang operasi penjumlahan pecahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi yaitu operasi pengurangan pecahan. Yang harus diingat bahwa langkah penyelesaian operasi pengurangan pecahan itu langkahnya sama dengan pada saat kita menyelesaikan permasalahan tentang operasi penjumlahan. Jadi tidak ada yang berbeda, langkahnya sama. Yang berbeda hanya pada saat sebelumnya itu operasinya dijumlahkan, nah ini nanti operasinya dikurangkan. Ya, Ustadz mulai dengan pengurangan pecahan biasa. Ini catatan yang penting dalam pengurangan pecahan biasa, yaitu yang pertama adalah jika pecahannya itu sudah berpenyebut sama, ya penyebutnya sudah sama, maka yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. Nah, penyebutnya tetap. Sedangkan untuk pecahan yang berbeda penyebut atau penyebutnya berbeda, maka langkah yang pertama adalah kita samakan dahulu penyebutnya, yaitu dengan mengubah penyebutnya, menjadikan penyebut-penyebut yang ada itu menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Jadi menyamakan penyebut itu, cari dulu KPK di antara penyebut-penyebutnya. Nah, kalau sudah ketemu, kita sesuaikan, kita ubah penyebutnya, tentu pembilangnya juga harus kita sesuaikan. Kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa kita kurangkan pecahan tersebut. Bagaimana untuk pengurangan pecahan campuran? Ya, langkahnya juga sama sebagaimana operasi penjumlahan pecahan campuran. Jadi yang pertama kita ubah dulu ya, pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Kemudian cek kembali penyebutnya. Kalau penyebutnya belum sama, maka kita samakan dahulu ya, penyebut kedua pecahan tersebut. Nah, tentunya dengan mencari KPK di antara penyebut-penyebut tersebut. Nah, setelah penyebutnya kita samakan, tentu baru bisa kita kurangkan ya kedua pecahan tersebut. Yang berikutnya, kalau masih memungkinkan untuk disederhanakan, sederhanakan dahulu. Dan berikutnya, kalau memungkinkan untuk diubah ke bentuk pecahan campuran, dikembalikan lagi ke bentuk pecahan campuran. Nah, setelah ini kita ke contoh soal. Silakan disimak baik-baik untuk contoh soal pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ustadz mengambil latihan ada di buku kalian, latihan 2 buku ESPS. Ya, boleh dibuka bukunya. Latihan 2 buku ESPS itu ada di halaman 8. Silakan dibuka. Nah, Ustadz tentu tidak akan membahas seluruhnya. Ustadz akan ambil 2 contoh soal dari soal nomor 1. Yang pertama nomor B, 7/8 dikurangi 3/6. Ini pecahan biasa, penyebutnya belum sama, maka yang pertama kali kita lakukan adalah samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, tentu dengan mencari kelipatan atau KPK ya, KPK dari 8 dan 6.
Nah, kelipatan 8 itu dimulai dari 8, kemudian 16, kemudian 24. Nah, ini sekali lagi untuk mencari kelipatan itu bisa dengan mendata seperti ini. Mencari KPK itu bisa dengan mendata kelipatan. Kalau kalian sudah terbiasa pakai pohon faktor ya boleh menggunakan pohon faktor. Kelipatan 8 sudah kita data, kemudian kelipatan 6. Kelipatan 6 itu ada 6, setelah 6 12, setelah 12 18, setelah 18 24. Sampai ketemu ada yang sama. Nah, ini sudah kita temukan yang sama, yaitu sama-sama memiliki kelipatan 24. Sehingga penyebutnya kita sesuaikan. Jadi 24, pembilangnya juga pasti berubah. Ya, 8 menjadi 24 itu 3 kalinya. Maka pembilangnya juga kita kalikan 3. 7 kali 3, 21. Demikian juga untuk yang 3/6. Ini juga harus kita ubah ke dalam per 24. 6 kali berapa jadi 24? Ya, kali 4 ya. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan 4. 3 kali 4, 12. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa kita kurangkan. Tentu yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. Sehingga bisa kita tuliskan 21/24 dikurangi 12/24 itu sama dengan 21 dikurangi 12/24. Yaitu 9/24. Nah, kita sudah sampai di sini. 9/24. Karena pertanyaannya di sini hasilnya harus bentuk paling sederhana. Nah, di sini ada kalimat bentuk paling sederhana. Kita cek apakah jawaban kita 9/12 ini sudah bentuk paling sederhana. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kalau sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sudah paling sederhana. Tetapi 9 dan 24 ini masih bisa kita sederhanakan. Yaitu masing-masing kita bagi 3. Pembilang kita bagi 3, penyebut juga harus kita bagi 3. Sehingga 9 bagi 3, 3, 24 dibagi 3, 8. Nah, ini pertanyaan lagi, apakah 3/8 ini sudah paling sederhana? Adakah bilangan yang bisa membagi keduanya? Ya, tidak ada ya, berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi yang B, jawaban akhirnya adalah 3/8. Nah, ini tidak bisa kita ubah ke pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih kecil. Ini sudah selesai, berarti jawabannya adalah 3/8. Seperti itu. Kemudian Ustadz ambil ke contoh yang kedua. Ustadz pilih yang I. 3, 5/6 dikurangi 1, 1/4. Langkah yang pertama, karena ini pecahan campuran, ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat ya caranya ya? Depan kali bawah tambah atas. Berarti 3 kali 6 ditambah 5/6. 3 kali 6 itu 18. 18 ditambah 5 berarti 23/6. Nah, ini sudah kita ubah. Kemudian yang 1, 1/4 juga sama. Depan kali bawah tambah atas. 1 kali 4 tambah 1/4. Berarti 5/4. Nah, ini bentuk pecahan biasanya. Kalau sudah kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, berikutnya adalah kita cek apakah penyebutnya sudah sama. Nah, tentu belum sama ya. Di sini 6, di sebelahnya 4. Maka yang berikutnya adalah samakan dahulu penyebutnya. Sama, kita cari pakai kelipatan ya. Kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18. Ya, cukup ya, 3 dulu. Kemudian kelipatan 4, kita data juga 4, 8, 12. Nah, di sini sudah ada yang sama. Sama-sama kelipatannya 12. Artinya, pecahan ini kita ubah penyebutnya menjadi per 12. 23/6 kita ubah ke per 12 kali 2. Maka yang atas juga
dikalikan 2. 23 kali 2, 46. 5 per 4 juga kita ubah jadi per 12. 4 jadi 12 itu kali 3. Maka yang atas juga kali 3. 5 kali 3, 15. Nah, ini sudah kita ubah. Penyebutnya sudah sama. Berikutnya adalah kita kurangkan. Ya, tentu yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. Sehingga boleh ditulis 46 per 12 dikurangi 15 per 12 itu sama dengan 46 dikurangi 15 per 12. Hasilnya adalah 31 per 12. Ya, ini kita cermati, ternyata bilangan pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Yang di atas itu 31, yang di bawah 12. Nah, ini artinya bisa kita jadikan ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, kita ubah jadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Masih ingat? Ya, pakai porok gapit ya. 31 dibagi 12. Kok angkanya banyak ya? 2 digit, 2 digit. Nah, tidak masalah. Kita bisa coba-coba. 12 itu dikalikan berapa kali titik-titik yang hasilnya mendekati 31. Kali berapa kira-kira? Kalau kali 3, 12 kali 3 itu 36. Nah, berarti bukan kali 3. Kita data lagi. 12 kali titik-titik yang hasilnya mendekati 36. Kalau kali 3 itu melebihi, berarti jangan dikali 3. Kemungkinan kita kalikan 2. 12 dikali 2 itu 24. Nah, maka hasil di atas itu kita temukan 2 ya. Kemudian 24 kita tulis di sini. 24 baru dikurangkan. 31 dikurangi 21 dapat 7. Nah, berarti hasilnya adalah 2, masih sisa 7 dibagi 12. 7 dibagi 12 ya tulis saja 7 per 12. Sehingga hasilnya adalah 27 per 12. Ya, demikian ya anak-anak untuk yang sesi pertama. Insya Allah nanti kita masih berlanjut di video yang kedua, yaitu pengurangan desimal dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ya, silahkan untuk yang nomor 1 bisa dilanjutkan, dikerjakan sendiri di buku tulis kalian. Terima kasih.